Di dunia sepak bola, tak semua bintang bersinar sepanjang masa. Beberapa lahir bersinar terang lalu menghilang. Bukan karena mereka tak cukup hebat, bukan karena usia memudarkan kemampuan, tapi karena sebuah keputusan yang tak bisa diulang, tak bisa dihapus, hanya bisa dikenang. Oscar, bocah Brazil yang punya semua bakat untuk jadi legenda. Sentuhan halus, visi bermain kelas dunia, dan ketenangan di laga besar. Dari Chelsea, dari timnas Brazil, Oscar pernah berada di panggung tertinggi, tapi kemudian dia pergi ke tempat yang tak pernah dibayangkan fans sepak bola dunia. Dan disitulah cerita berubah. Ini bukan sekedar kisah tentang sepak bola. Ini kisah tentang hidup, pilihan, dan harga dari impian. Tahun 2012, Chelsea baru saja menjuarai Liga Champions. Mereka sedang membangun generasi baru, dan datanglah Oscar dari internasional dengan bandrol 25 juta pound. Masih muda, kurus, dan pendiam, tapi bola yang keluar dari kakinya penuh sihir. Debutnya di Liga Champions langsung mencetak brace ke gawang Juventus, salah satu gol terbaik musim itu. Satu gerakan kecil, satu kontrol, dan satu sepakan melengkung, dan Stamford Bridge bersorak kagum. Oscar bukan sekedar playmaker, dia pekerja keras, rajin menekan, disiplin taktik, dan setia pada peran. Ia menjadi favorit Mourinho, menjadi tumpuan saat Lampard mulai menua, dan menjadi jembatan antara generasi tua dan baru di Chelsea. Oscar tumbuh bersamaan dengan generasi baru Brazil, bersama Neymar, William, dan Coutinho. Mereka disebut sebagai generasi emas baru, pasca era Kaká dan Ronaldinho. Pada Piala Dunia 2014, Brazil jadi tuan rumah. Tekanan dan harapan menyatu dalam satu suara, yaitu juara. Di awal turnamen, Oscar tampil memukau, kreatif, disiplin, dan tak gentar menghadapi tekanan. Dan ketika Brazil dihancurkan 1-7 oleh Jerman, saat semua pemain tenggelam dalam kehancuran, Oscar tetap mencoba. Dialah satu-satunya pencetak gol, bukan untuk membalikan keadaan, tapi untuk menunjukkan dia tidak menyerah. Itu adalah malam tergelap sepak bola Brazil, tapi bagi Oscar, itu malam yang memperlihatkan jiwanya. Desember 2016, dunia sepak bola berhenti sejenak. Chelsea mengumumkan Oscar pindah ke Shanghai. Harga transfernya 60 juta euro. Gajinya lebih dari 400.000 euro per pekan. Lebih dari 20 juta euro per tahun. Lebih tinggi dari Messi dan Ronaldo saat itu. Dan publik pun terbelah. Ada yang menghormati keputusannya, tapi banyak pula yang kecewa. Kenapa? Kenapa pergi saat kau masih 25 tahun? Kenapa pilih liga yang belum siap menyambutmu? Oscar menjawab tenang. Saya berasal dari keluarga miskin. Saya ingin mereka hidup nyaman. Sebuah jawaban jujur yang menentukan bahwa tidak semua pemain memikirkan trofi. Sebagian hanya ingin hidup lebih layak. Di Tiongkok, Oscar tetap bermain bagus. Dia jadi bintang utama Shanghai SIPG, mengangkat level permainan, memberikan gelar, dan tetap bermain seperti maestro. Tapi dunia tak lagi melihatnya. Media tak menyorot. Sorakan fans tak sebesar dulu. Ia perlahan menghilang dari sorotan dunia. Brazil pun menutup pintu. Tak ada lagi panggilan timnas. Panggung dunia terasa jauh, dan Oscar seperti bermain di dunia lain. Oscar tahu betul apa yang dia tinggalkan. Premier League, Liga Champions, timnas Brazil. Semuanya perlahan hilang dari hidupnya. Namun dalam wawancara,
Dia berkata, "Kalau saya tetap di Eropa, saya mungkin main lebih banyak Piala Dunia. Tapi saya tak akan bisa bantu keluarga saya seperti ini." Oscar tak menyesal, tapi di dalam hati banyak fans ada luka yang tertinggal, karena mereka tahu Oscar bisa jadi legenda, tapi dia memilih jadi ayah, suami, dan anak yang bertanggung jawab. Dan untuk itu, mungkin dia lebih besar dari sekedar legenda sepak bola. Oscar masih bermain, masih mencintai sepak bola. Tapi waktu tak bisa diulang, panggung besar tak datang dua kali. Dan kadang, legenda bukan ditentukan dari trofi, tapi dari keberanian mengambil pilihan yang tak populer. Oscar, dia bukan sekedar pemain. Dia adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, tak semua keputusan harus populer. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berkata, "Aku ingin hidupku sendiri."